Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera adik-adik ya. Baik adik-adik, kali ini kita ketemu lagi di kunci jawaban tema 4 kelas 3 SD halaman 25 sampai 31. Tapi sebelum itu, bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Baik adik-adik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak. Ini dia kunci jawaban dari halaman 25 sampai 31. Ini dia. Ayo mencoba. Tahukah kamu kewajiban yang harus kamu lakukan agar tubuhmu sehat? Apa yang sudah kamu ketahui tentang hak mendapatkan makanan? Mendapatkan makan. Ini dia. Ada gambar pisang, apel, mangga, dan anggur di atas piring. Agar tubuh kita sehat ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, makan makanan yang bergizi dan makan dengan teratur. Kedua, istirahat yang cukup. Ketiga, rajin berolahraga. Keempat, minum air putih baik untuk tubuh. Hak anak adalah hak asasi dan untuk kepentingannya. Hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum sejak anak dalam kandungan. Salah satu hak anak adalah mendapatkan makanan untuk dapat tumbuh dan berkembang. Anak membutuhkan makanan dengan kualitas gizi yang baik. Ini dia kunci jawaban tema 4 kelas 3 SD di halaman 25, 26, dan 27. Bacalah permasalahan berikut ini. Berilah saran apa yang sebaiknya dilakukan. Berdiskusilah dengan kelompokmu lalu sampaikan hasil diskusimu di depan kelas 1. Ibuku selalu menyediakan makanan yang sehat dan bersih. Aku lebih suka jajan. Apa sebaiknya aku lakukan? Sarannya adalah sebaiknya kamu memanfaatkan makanan sehat dan bersih yang disediakan oleh ibu karena lebih sehat dan bersih dibandingkan dengan makanan jajan. Oke, ini dia jawabannya adik-adik. Nomor 1, silahkan dicatat. Hari buku menyiapkan sarapan pagi. Aku sering terburu-buru dan tak sempat sarapan. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Saran, sebaiknya kamu bangun lebih pagi sehingga tidak terburu-buru dan tidak sempat sarapan karena sarapan sangat penting untuk melakukan kegiatan sekolah. Silahkan dicatat adik-adik. Jawaban dari nomor 2. Ini dia. Nomor 3. Ibu menyampaikan bahwa tanganku harus bersih ketika menyentuh makanan. Aku merasa itu tidak penting. Apa sebaiknya yang aku lakukan? Saran, sebaiknya sebelum menyentuh makanan, tangan dalam keadaan yang bersih karena tangan yang kotor akan membawa bibit penyakit masuk ke dalam tubuh. Silahkan dicatat adik-adik.
Nomor 4. Ayah selalu mengingatkanku agar berdoa sebelum dan sesudah makan. Aku sering kali tidak melakukannya. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Saran sebaiknya sebelum dan sesudah makan kita membaca doa, karena doa merupakan bentuk bersyukur karena banyak anak seusia kita yang sulit mendapatkan makanan. Oke, adik-adik silahkan dicatat. Nomor 5. Ayahku selalu berpesan agar aku menghabiskan makananku. Aku masih sering makan bersisa. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Saran sebaiknya kamu mengambil makanan secukupnya saja sehingga tidak tersisa. Menghabiskan makanan berarti mensyukuri, karena tidak semua orang bisa mendapatkan makanan seperti itu. Silahkan dicatat adik-adik. Ayo mengamati. Bacalah kalimat-kalimat berikut, jodohkan kalimat berikut dengan permasalahan di atas. Tuliskan nomor kalimat dalam kurung. 1. Aku bersyukur masih memiliki makanan untuk dimakan. Pasangannya itu nomor 5. Sebelum makan, tangan harus bersih dari debu dan kuman penyakit. Nomor 3. Aku harus berhati-hati memilih jajanan. Makanan yang dijual di jalan sering dihinggapi lalat. Nomor 1. Di pagi hari aku harus sarapan agar aku bisa belajar dengan semangat. Nomor 2. Nomor 5. Aku tahu bahwa banyak anak seusia yang sulit mendapatkan makanan. Pasangannya itu nomor 4. Adik-adik silahkan dicatat. Nomor 1. Pasangannya 5. Nomor 2. Pasangannya 3. Nomor 3. Nomor 1. Nomor 4. Nomor 2. Pasangannya nomor 5. Nomor 4. Silahkan dicatat adik-adik. Baik adik-adik, kalau sudah kita lanjut kunci jawaban halaman 28. Ayo berlatih setiap malam Udin dan keluarganya makan malam bersama. Udin berbahagia karena bisa makan malam bersama keluarganya. Usai makan malam, ia berpikir tentang kewajiban dan haknya berkaitan dengan makanan. Berikut kewajiban dan hak tentang makanan. Bantulah Udin memilih mana yang kewajiban dan hak. Salinlah kembali pada tempat yang tersedia. 1. Bersyukur atas semua makanan yang ada. 2. Mendapatkan makanan sehat dan bersih. 3. Makan makanan yang sudah disediakan. 4. Memilih makanan yang sehat. 5. Mendapat sarapan pagi sebelum ke sekolah. 6. Membaca doa. 6. Membaca doa sebelum dan sesudah makan. 7. Mendapat air minum yang bersih dan sehat. 8. Mengambil makanan secukupnya. 9. Mendapat makan siang yang sehat dan bersih. 10. Menghabiskan makanan yang sudah diambil. Ini dia. Kunci jawaban halaman berapa tadi? 28. Kewajiban dan hak tentang makanan. Ini dia kewajibannya. Kewajibannya itu menghabiskan makanan yang sudah diambil. Haknya mendapat makan siang yang sehat dan bersih. Kewajiban mengambil makanan secukupnya. Hak mendapat air minum yang bersih dan sehat. Membaca doa sebelum dan sesudah makan.
haknya mendapat sarapan pagi sebelum ke sekolah. Silahkan dicatat dulu adik-adik. Lanjut, makan kewajiban makan makanan yang sudah disediakan. Haknya itu memilih makanan yang sehat, bersyukur atas semua makanan yang ada. Kewajibannya, haknya itu mendapat makanan sehat dan bersih. Silahkan dicatat adik-adik. Kita lanjut, kunci jawaban halaman 29. Ayo mencoba kamu sudah mempelajari kewajiban dan hak yang berkaitan dengan makanan. Pernahkah kamu melaksanakannya di rumah? Ceritakanlah, tulislah di tempat yang telah disediakan. Contohnya pengalamanku tentang makanan. Jawabannya nih ya. Setiap hari aku selalu makan makanan yang telah disediakan oleh ibuku. Sebelum dan sesudah makan aku selalu berdoa. Ini aku ya. Aku selalu berdoa kepada Tuhan atas rezeki yang telah Ia berikan kepadaku. Setelah berdoa aku mengambil makanan secukupnya saja dan tidak berlebihan. Aku selalu menghabiskan makanan yang telah saya ambil. Aku selalu bersyukur atas semua makanan yang ada dengan melaksanakan kewajibanku terhadap makanan yang aku pun mendapatkan hakku. Aku mendapatkan makanan yang bersih. Aku juga dapat memilih makanan yang sehat. Aku mendapatkan sarapan sebelum pergi sekolah. Selain itu, aku juga mendapat air minum dan makan siang yang bersih dan sehat. Ini dia contoh pengalamannya adik-adik. Dan ini bisa disesuaikan saja dengan pengalaman adik-adik di rumah. Bagaimana dengan pengalaman adik-adik di rumah saat di rumah disediakan sarapan oleh ibunya atau orang tuanya. Oke adik-adik, kalau mau dicatat bisa juga dicatat adik-adik. Ini pengalaman contoh, hanya contoh pengalaman ya.
Kita lanjut ke halaman 30. Ayo menulis setelah makan malam Udin membaca buku pada pukul 8 malam. Udin pergi tidur. Udin memiliki kewajiban untuk beristirahat. Mengapa beristirahat itu penting? Tulis 3 manfaat istirahat. Jawabannya ini dia. Manfaat istirahat yang cukup itu banyak sekali. Akibat kurang istirahat, daya tahan tubuh akan menurun, dapat menyebabkan sakit. Beberapa manfaat istirahat yang cukup antara lain sebagai berikut. Ini dia manfaatnya. Nomor 1, pertama, badan menjadi segar. Badan segar manfaat untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Kedua, badan menjadi sehat karena istirahat yang akan menjaga tubuh kita tetap sehat. Ketiga, tubuh tidak mudah lelah. Jika kita kurang istirahat maka akan berefek buruk pada tubuh kita. Keempat, wajah menjadi cerah. Wajah suaranya lesu merupakan petanda kurang tidur atau kurang istirahat. Kelima, tidak mudah mengantuk. Istirahat yang cukup akan menjauhkan dari kantuk karena tubuh tetap fit. Ini dia halaman 30 adik-adik. Jawabannya silahkan dicatat dulu. Pagiku cerah, matahari bersinar, dengan tas merahku di pundak. Bukan dengan kantong ajaib. Baik, lanjut kunci jawaban tema 4 kelas 3 SD halaman 31. Ayo bercerita, pernahkah kamu tidak tidur di malam hari? Apa akibatnya? Bagaimana rasanya jika kamu tidur dengan nyenyak? Ceritakan pengalamanmu, sampaikan juga manfaat tidur malam. Contoh cerita pengalamanku. Suatu malam aku pernah menonton televisi sampai larut malam. Akibatnya pada pagi hari aku bangun kesiangan. Selain kesiangan, mata juga terasa sangat mengantuk. Sebaiknya kita memang tidak boleh tidur terlalu malam karena akan mengakibatkan beberapa hal yang kurang baik. Jika tidur malam yang cukup, ada beberapa manfaat yang dapat kita peroleh. Beberapa manfaat tidur malam yang cukup antara lain sebagai berikut. Jadi ini pengalamannya ya. Silahkan tulis pengalaman adik-adik yang pernah kurang tidur ya, atau begadang. Nomor 1, tubuh lebih sehat karena istirahat dan tidur berperan penting dalam menjaga kesehatan tubuh kita. 2, tetap aktif di siang hari karena istirahat dan tidur yang cukup dan berkualitas membuat kita tetap aktif sepanjang hari. 3, terhindar dari kecelakaan atau cedera karena lelah akibat kurang istirahat dan tidur mengakibatkan risiko kita mengalami berbagai cedera atau kecelakaan. 4, membuat hati riang karena kurang istirahat dan tidur dapat membuat kita menjadi cepat marah dan tidak sabar. Silahkan dulu dicatat adik-adik. Ini dia pengalaman, contoh cerita pengalaman. Sempat ada mau dicatat atau mau diikuti, tapi sesuai pengalaman adik-adik saja ya. Pernah lama baru tidur, apakah karena main game atau kerja PR atau belajar atau nonton TV atau bantu orang tua. Silahkan ya dicatat di sini pengalamannya. Oke.
Adik-adik, demikianlah pembahasan secara lengkap kunci jawaban tema 4 kelas 3 SD sub tema 1 kewajiban dan hakku di rumah pada pembelajaran 4 di buku tema siswa halaman 25, 26, 27, 28, 29, 30 dan 31. Semoga bermanfaat dan berguna. Terima kasih, selamat belajar dan jaga kesehatan. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti dibantu dijawab. Contoh cerita pengalamanku. Suatu malam aku pernah menonton televisi sampai larut malam. Akibatnya pada pagi hari aku bangun kesiangan. Selain kesiangan, mata juga terasa sangat mengantuk. Sebaiknya kita memang tidak boleh tidur terlalu malam karena akan hal yang kurang baik. Oke adik-adik, yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Baik adik-adik, apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar halaman berapa, tema berapa, dan kelas berapa agar bisa dijawab di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.